Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Ramadan dengan NPM 205140298 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil wawancara saya di suatu lembaga syariah, yaitu Pegadaian Syariah di Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman LC MA SY selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Baiklah, PT Pegadaian Persero merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank atau LKNB di Indonesia yang bergerak pada 3 lini bisnis, yaitu gadai, pembiayaan, dan jasa lainnya. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 25 DSN strip MUI _3 tahun 2002 tentang rahan dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yaitu 1. Murtahin atau penerimaan barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas izin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun, serta pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan oleh murtahin. Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Yang keempat, biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jenis produk pegadaian syariah. Yang pertama ada amanah, kedua rahan, yang ketiga arum BPKB, yang keempat arum emas, yang keenam rahan hasan, yang ketujuh rahan fleksi, yang ke-8 rahan bisnis, dan yang ke-9 rahan tasjili tanah. Adapun pertanyaan yang saya ajukan kepada pihak Pegadaian Syariah. Yang pertama yaitu ada akad apa saja yang diterapkan di Pegadaian Syariah. Akad yang diterapkan di Pegadaian Syariah yaitu akad rahan dan akad murabahah. Khusus untuk akad rahan sendiri itu khusus untuk produk berupa produk gadai dengan sistem cicilan, sedangkan untuk akad murabahah khusus untuk nasabah yang menggunakan cicilan logam mulia. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana proses menjalankan akad tersebut. Prosesnya nasabah sendiri yang menentukan untuk produk yang dipilih atau untuk ditransaksikan. Misalnya nasabah tersebut memilih rahan dengan sistem cicilan. Di situ ada akad yang tertera sesuai dengan syariat Al-Quran dan hadis, sesuai dengan fatwa MUI yang diterapkan. Di situ nasabah memiliki kewajiban untuk menandatangani akad sebelum nasabah tersebut melakukan proses depression atau proses di kasir. Kemudian konsekuensinya seperti apa nasabah tersebut jika ingkar akad atau lalai dari akad, konsekuensinya berupa tadwid. Dalam akad tersebut juga telah dijabarkan untuk konsekuensinya bila nasabah tersebut lalai atau bila nasabah tersebut ingin melakukan pelunasan lebih cepat atau nasabah tersebut tidak sanggup untuk membayar sesuai yang tertera dalam akad.
Pertanyaan yang ketiga itu, apakah ada syarat yang harus dipenuhi dalam proses akad? Yang pertama, memiliki emas jaminan untuk digadaikan atau dijaminkan di pegadaian syariah, kemudian identitas diri nasabah, yang kemudian nasabah wajib mengisi formulir yang ada di pegadaian syariah. Setelah itu baru bisa melakukan proses akad. Untuk setiap akad sendiri itu berbeda karena tergantung dari produknya. Khusus ke, khusus keladai hanya hanya jaminan dan identitas diri saja. Namun jika nasabah tersebut menggadai, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk meliputi yang pertama fotokopi KK, KTP, STNK, dan BPKB untuk non mikro atau gadai BPKB dan untuk gadai BPKB. Selanjutnya, barang apa saja yang boleh digadaikan? Yang pertama ada emas atau perhiasan logam mulia dari kadar mulai dari 700. Kemudian elektronik seperti televisi, laptop, handphone itu bisa digadaikan, namun untuk beberapa kriteria ada beberapa persyaratan agar dapat diterima di pegadaian. Eh, kemudian dari Kemudian untuk non mikro ada yang namanya gadai BPKB kendaraan. Jadi yang menjadi jaminan hanya BPKB-nya saja, namun unitnya masih bisa digunakan oleh si penggadai. Namun bisa juga nasabah jika ingin menggadaikan unit kendaraan, namun jika ingin menggadaikan unit kendaraan, maka BPKB dan STNK harus diserahkan kepada pegadaian. Pertanyaan yang selanjutnya, pihak mana yang menentukan harga gadai? Jika dinilai dari jadi yang menentukan taksiran nilai suatu barang adalah pihak pegadaian. Caranya itu dengan pihak gadai itu biasanya menentukan harga dengan cara harga suatu unit yang beredar di pasaran. Namun bukan harga baru, harga barang bekas atau second. Misalnya nasabah tersebut mengandaikan kendaraan. Harga Misalnya nasabah tersebut mau menggadaikan kendaraannya. Dilihat dari harga bekas kendaraan ditaksir 70% dari harga bekas kendaraan di pasaran. Misalnya satu unit bernilai 10 juta, maka 10 juta kita taksir di pasaran itu berarti sekitar 7 juta. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah ada batas waktu untuk melunasi pinjaman di pegadaian? Untuk waktu produk rahan atau gadai itu tanggal waktu yang diberikan 4 bulan dan setiap bulan ada yang namanya muknah. Tapi muknah itu tak terhitung per 10 hari besarnya. Per 10 hari itu biasanya sekitar 0,8%, tergantung besar pinjamannya. Jika misalnya produk lain, misal cicil emas atau pinjaman dengan jaminan emas, jika mulai dari masa angsuran 12 bulan sampai dengan masa angsurannya dari 12 bulan sampai 36 bulan. Jika cicil logam mulia mulai dari 3 bulan sampai 36 bulan. Kemudian produk mikro mulai dari 12 bulan sampai dengan 36 bulan. Jadi tergantung produk itu sendiri. Apakah ada kriteria Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kriteria untuk nasabah pegadaian? Kriteria khusus untuk nasabah itu tidak ada, namun untuk beberapa pegadaian barang itu memang ada persyaratan tertentu, misalnya untuk gadai BPKB kendaraan. Jika di pegadaian syariah sebagai nasabah harus memiliki usaha atau pekerjaan tetap. Jadi untuk produk persyaratan tertentu tidak ada. Yang penting syaratnya kelengkapan baik dari surat menyurat dan juga identitas produk yang ingin digadaikan. Ya, berikut bentuk dokumentasi di pegadaian syariah di salah satu pegadaian syariah di Kota Bandar Lampung yang saya kunjungi. Ya, sekian presentasi yang dapat saya
ya penjabaran hasil wawancara yang dapat saya lakukan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.